Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini, gua akan membacakan beberapa cerita. Dan cerita yang pertama ini dibagikan oleh Thoriqul Al-Fajr. Cerita ini dibagikan langsung ke Instagram gua sama beliau. Dan jika kalian penasaran dengan orangnya, kalian bisa kunjungi linknya sudah gua taruh di deskripsi video. Kalian juga bisa membagikan kisah horor kalian. Kalian bisa langsung DM ke Instagram gua kisahseram_90. Baik, sebelum kalian lanjut ke ceritanya, atur posisi kalian senyaman-nyamannya dan periksalah sekeliling kalian. Diboncengi sosok hitam besar saat pulang kerja. Saat itu pas hari Kamis malam Jumat Legi sekitar jam 12 malam, aku pulang kerja dari kafe. Dan memang rute jalan pulang dari kafe sampai rumah agak serem. Kebetulan juga malam itu hujan gerimis yang agak deras. Aku tanya ke temanku, "Gimana? Kita pulang gak?" Lalu temanku pun menjawab, "Ya udah, kita hajar saja." Dan akhirnya kami berdua nekat pulang meski tidak ada yang membawa jas hujan. Selama dalam perjalanan pulang, firasatku merasakan ada yang aneh di malam itu. Tidak seperti malam-malam biasanya saat pulang kerja. Di tengah perjalanan dan di tengah derasnya hujan, aku pun berhenti di musola untuk menyalakan rokok agar tidak kepikiran tentang apa yang aku rasakan saat itu. Temanku terkaget karena aku berhenti dengan mendadak. Lalu temanku pun juga ikut berhenti dan menanyakan kenapa aku berhenti di sini. Aku pun langsung menjawab, "Kita bakar rokok dulu." Perasaanku sangat tidak enak. 1 batang, 2 batang rokok pun sudah kami nikmati. Setelah itu kami berdua kembali melanjutkan perjalanan dan kita berpisah di sebuah perempatan. Karena mengingat lokasi rumah kita yang berbeda arah, ya aku terpaksa melanjutkan perjalanan pulangku di malam yang menyeramkan itu sendirian. Setelah beberapa menit perjalanan, sampailah aku di rute yang paling aku takuti di rute perjalanan tersebut, yaitu di salah satu daerah desa arah tempat pulang ke rumahku, yang dimana daerah tersebut terdapat kuburan yang konon katanya kuburan itu sangat angker. Ketika aku melihat jalanan di depan kuburan tersebut, memang agak aneh rasanya. Kok aneh gini ya? Gak kayak biasanya, gumamku dalam hati. Aku pun menepis semua perasaan itu. Lalu aku pun tidak berpikir panjang. Aku tancap gas sekenceng-kencengnya. Namun anehnya motorku bukan malah kenceng, tapi malah makin melambat meski gas sudah saya tarik dengan mentok. Dan kecepatan motor tidak sampai 20 km per jam. Aku pun merasakan hal ganjil. Tiba-tiba motorku terasa berat. Lalu aku langsung melihat ke spion motorku. Waktu aku melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa di jok belakang motorku. Tapi aku yakin banget aku merasakan seperti ada yang membonceng di jok belakangku. Perasaanku pun semakin tidak karuan. Ditambah tidak adanya penerangan di jalanan itu. Masih dengan perasaan yang penuh was-was, aku coba melantunkan beberapa doa-doa yang aku yakini bisa mengusir semua rasa takutku. Lalu tidak lama kemudian aku melihat ke arah depan ada sebuah lampu yang menyala. Nah, pas gua udah nyampe di lampu yang menyala itu, gua sempatin untuk melihat lagi ke spion untuk melihat ke arah belakang gua. Ternyata aku dibuat kaget bukan main. Aku melihat ada sosok hitam yang sedang membonceng di jok belakang motorku. Pantas saja motor ini terasa sangat berat. Dengan refleks, aku memaki-maki sosok itu. "Bangsat,
turun kamu, jangan ganggu aku. Aku yang dalam posisi ketakutan pun tetap menarik gas motor sampai setelah sekitar 500 meter lewat dari kuburan tersebut, gas motor pun langsung naik secara mendadak. Seperti ada yang mendorong motorku yang membuat ban motorku kepleset dan membuatku hampir terjatuh. Sontak seketika itu pun aku langsung melihat ke sekitar area belakang motorku. Tampaknya sosok itu sudah tidak lagi mengikutiku dan aku juga merasa tenang karena di depan sudah mulai terlihat pemukiman warga. Aku pun memutuskan untuk berhenti sebentar setelah melihat di sana ada warung kopi yang masih ramai dengan pengunjung. Lalu aku putuskan untuk berhenti di warung tersebut, memesan 1 cangkir kopi dan mulai membakar rokok, sekedar menghilangkan rasa ketakutan atas apa yang baru saja aku alami tadi. Setelah aku merasa tenang, aku pun membayar kopi itu dan aku melanjutkan perjalanan dan alhamdulillah aku tidak lama kemudian sudah sampai di rumah. Setelah sampai rumah pun aku langsung memarkirkan motorku ke dalam rumah dan aku langsung tidur. Singkat cerita, pagi pun telah datang. Seperti biasa, aku kembali berangkat kerja menuju kafeku dan aku menceritakan kejadian yang semalam aku alami kepada temanku. Aku bercerita kepada temanku yang semalam sempat bareng dengan gua yang kita pada waktu itu berpisah di sebuah perempatan. Dia membenarkan tentang kejadian atas apa yang aku alami semalam. Dia menceritakan bahwa di area kuburan tersebut sudah banyak orang luar dari daerah situ yang mengalami kejadian-kejadian mistis yang tidak terduga. Selesai. Cerita yang kedua, Dukun Sok Tahu. Cerita ini ditulis oleh Hari Wijaya. Jika kalian ingin membacanya langsung, kalian bisa kunjungi linknya, sudah gua taruh di deskripsi video. Suatu desa di pinggiran Jakarta tengah dilanda ketakutan. Pasalnya dikabarkan sesosok arwah gentayangan yang sedang meneror warga. Cerita ini sudah menyebar dari mulut ke mulut dan menyebabkan ketakutan di mana-mana, termasuk di kampung sebelah yang ikut resah dengan isu tersebut. Beberapa di antaranya yaitu tukang becak, pedagang nasi goreng, dan masih banyak lagi para orang-orang yang beraktivitas malam hingga diganggu oleh arwah gentayangan itu. Tak hanya itu, bahkan ada warga yang juga diketuk pintunya oleh arwah gentayangan tersebut. Inilah yang membuat warga merasa tidak aman, sekalipun mereka ada di dalam rumah. Untuk itu, para sesepuh kampung menyuruh para anak muda untuk memanggil paranormal atau dukun yang sakti mandraguna untuk mengusir arwah tersebut dari kampung mereka. Maka pada malam Jumat, kejadian ini di tahun 1962, dukun sakti itu siap beraksi dan ditemani dengan adiknya yang ia manfaatkan sebagai asisten. Orang yang katanya dukun itu bernama Jupri atau dipanggil Kong Jupri dan adiknya Kosim. Jupri sendiri adalah sesepuh di kampung asalnya. Di usia yang tidak muda lagi, Jupri dikenal senang dan memiliki minat di bidang ilmu gaib dan paranormal. Mereka diantar beberapa warga serta Pak RT dengan obor ke tempat yang biasanya arwah itu kerap muncul, yaitu sebuah jalan yang kini sudah sepi akibat tak ada yang berani lewat jalan ini lagi. Nah, di situ Ngong, setan itu biasa nongol di jalan itu, kata Pak RT. Jupri kemudian melihat jalanan itu. Beres, kata Jupri. Biar gue tunjukin kesaktian gue sama tuh setan. Sim, ayo jalan, ujar Jupri yang kemudian berjalan ke arah jalanan itu bersama Kosim yang membawa obor. Di tengah kegelapan malam, mereka terus berjalan mengikuti jalan itu hingga para warga tak lagi melihat mereka. Sambil melihat kiri dan kanan yang merupakan pepohonan bambu dan rambutan, mereka berjalan dengan percaya diri. Akan tetapi setelah berlama-lama berjalan, tak satupun sosok arwah gentayangan yang mereka temui. Menyadari akan hal itu, mereka pun langsung berhenti karena kebingungan. Mana setannya? Kagak nongol-nongol, kata Kosim adik Jupri. Diem lu bego. Lu kan tahu, saben kali kita mau nangkep setan, tuh setan kagak pada berani keluar. Lu lupa abang lu ini sakti, jawab Jupri. Iya deh bang, bales Kosim. Begini aja, kalau tuh setan kagak nongol-nongol juga, kita lapor ke warga.
Bilang aja setannya kagak berani sama kita. Kayak yang udah-udah. Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon mangga yang kebetulan mereka temui di pinggir jalan itu. Mereka duduk bersandar di batang pohon sambil menghisap sebatang rokok. Suasana jalan begitu sepi karena para warga tak berani melintas di jalan tersebut. Saat itu hanya ada mereka berdua yang sedang bersantai dengan asyiknya. Sedangkan para warga menunggu di pos ronda bersama Pak RT. Tak satupun dari mereka yang berani menyusul atau melihat kondisi kedua orang yang mereka percaya sebagai pengusir setan. Hingga akhirnya waktu berlalu begitu cepat. Sudah lewat 1 jam sejak kedua orang dukun itu pergi. Namun para warga masih sabar menunggu. Sementara Jupri dan Kosim masih di tempat yang sama di bawah pohon mangga. Bangun lu, ucap Jupri pada adiknya yang tak sengaja ketiduran di bawah pohon. Kenapa sih bang? Kata Kosim yang kemudian memakai pecinya. Ini nyonya ini tolong lu antar ke warga dah. Kasian dia jalan sendiri nanti ketemu setan, jawab Jupri yang sedang bersama seseorang wanita di sampingnya. Iya bang, saya takut, ujar wanita yang kebetulan lewat di depan mereka itu. Melihat wanita tersebut, Kosim langsung berdiri dan memandang wanita itu dari ujung kaki hingga kepala. Namun Kosim memanggil abangnya dan hendak menyampaikan sesuatu secara diam-diam. Bang, jangan-jangan itu arwah yang lagi gentayangan itu, kata Kosim yang berbisik kepada abangnya dengan nafas yang ngos-ngosan. Jupri kemudian mengangguk dan ikut mencurigai wanita itu adalah arwah gentayangan. Kemudian ia melihat wanita itu dengan seksama. Setelah berdiskusi beberapa saat di belakang pohon mangga, mereka pun keluar dan kembali menghampiri wanita itu. Maaf Neng, karena kita lagi nyari setan di sini. Ada baiknya saya periksa kaki Eneng. Kalau napa baru saya percaya bahwa Neng ini bukan setan. Permisi Neng, kata Jupri yang kemudian jongkok sambil memegang sepotong kain kafan yang sudah dilubangi. Ya udah bang, cepetan, buru-buru nih, kata wanita itu. Jupri pun menutup matanya dengan potongan kain kafan, kemudian melihat ke arah kaki wanita itu melalui lubang yang ada di kain kafan tersebut. Dari sana dia melihat bahwa wanita itu kakinya tidak menapak di atas tanah alias melayang. Jupri pun terpaku menatap kaki dari balik kain kafan tersebut. Dia menelan ludah dan keringatnya mengucur deras. Sim, ngambang Sim, kata Jupri dengan nada pelan. Jupri kemudian berdiri dan menatap wajah wanita itu yang tidak tampak seperti setan, lebih mirip wanita pada umumnya. Jupri yang sudah setengah takut itu kemudian melirik ke Kosim. Dalam hatinya ingin rasanya dia kabur, badannya sudah berkeringat dingin. Dia benar-benar ketakutan. Akan tetapi dia juga gengsi. Dia memberanikan diri di depan adiknya itu. Dengan sigap dia mengeluarkan goloknya dan menodongkan ke arah wanita tersebut. Lu yang selama ini kita cari-cari, akhirnya muncul juga lu. Pakai segala mau nipu kita lagi. Lu kata gue orang bego, bentak Jupri pada wanita itu. Nah, bener kan apa kata gue? Syukurin lo, biar diajar sama abang gue, kata Kosim yang mulai bersemangat. Tiba-tiba wanita itu menghilang dari pandangan mereka berdua. Entah kemana perginya, menghilang dalam sekejap mata dan membuat bingung mereka berdua. Jupri kemudian bernafas lega, setan itu sudah pergi sehingga dia tidak perlu takut lagi. Dia tersenyum lebar ke arah adiknya dengan bangga. Apa kata gua Sim, setan mah takut sama abang lu. Hahaha, kata Jupri sambil tertawa puas. Iya bang, balas Kosim. Di sini bang, kata seseorang di atas pohon mangga. Saat Kosim dan Jupri menoleh ke pohon mangga, mereka melihat sosok wanita berbaju putih dan rambut panjang yang berantakan sedang duduk di atas pohon sambil melihat mereka berdua. Tak hanya itu, sosok wanita itu juga memamerkan wajah hancurnya yang mengerikan. Setan! Teriak Kosim yang kemudian lari terbirit-birit meninggalkan abangnya. Setan, kagak ada kapok-kapoknya lu. Lu bikin adik gue lari kocar-kacir kayak gitu. Sini lu, biar gue kepret sampai mampus lu, kata Jupri sambil menodongkan goloknya. Setan wanita itu pun menatap Jupri, namun kali ini matanya berubah menjadi merah. Mulutnya terbuka memperlihatkan belatung-belatung yang sedang menggeliat di dalam mulutnya yang sudah hancur itu.
lalu tercium bau yang sangat busuk. Beberapa dari belatung itu bahkan terjatuh dan menimpa wajah Jupri. Hah, belatung, aduh, gumam Jupri yang mulai kebingungan sekaligus ketakutan. Nafasnya tersengal-sengal dan tak kuasa menahan rasa takutnya sendiri. Setan itu tertawa sangat keras dan nyaring hingga cumik telinga, serta memecah keheningan malam itu. "Setan, tolong! Pak RT, tolong!" teriak Jupri yang melempar goloknya dan kemudian lari karena tak kuasa menahan rasa takutnya tersebut. Jupri berlari menuju pos ronda tempat di mana Pak RT dan para warga menunggu. Akan tetapi setelah sampai di sana, ternyata para warga telah kabur duluan bersama adiknya Kosim. Jupri ditinggal sendirian dan tak tahu harus kemana. Dia berlari ke sana kemari mencari warung ataupun rumah warga yang belum tutup. Ia lari semakin tak tentu arah sampai akhirnya bertemu dengan Pak RT yang sedang berjalan membawa obor dengan posisi membelakanginya. Tanpa pikir panjang, Jupri segera menghampiri Pak RT dengan wajah yang pucat dan penuh keringat karena ketakutan. Jupri pun berhenti di belakang Pak RT. Setelah mengatur nafas, barulah dia bisa bicara. "Aduh, Pak RT, tolongin saya Pak. Saya diuber-uber sama tuh setan gentayangan Pak. Tolong Pak, anterin saya pulang dah. Saya takut. Tuh setan tampangnya serem bener Pak. Tolongin saya Pak," ucap Jupri yang sedang ketakutan. "Serem gimana?" tanya Pak RT. "Kayak gini bukan?" Lalu Pak RT itu kemudian memutar badan dan menunjukkan wajahnya yang hancur dan mengerikan sama seperti setan di pohon mangga tadi. Aduh, ampun, dosa apa gue diuber-uber setan kayak gini? Aduh, kata Jupri yang semakin ketakutan dan semakin lemas badannya. Matanya sudah sayu saking takutnya. Perlahan pandangannya kabur dan gelap. "Kosim, lu di mana sih? Tolongin gue apa?" ucap Jupri lemah sebelum akhirnya dia pingsan di tempat. Setan yang menyamar menjadi Pak RT pun berubah wujudnya menjadi sedia kala. Setan itu tertawa puas melihat korbannya yang ketakutan setengah mati hingga pingsan. Suara tertawa setan ini pun sampai terdengar ke beberapa rumah warga yang tak begitu jauh dari lokasi. Para warga kemudian mengunci pintu karena ketakutan, dan setan gentayangan itu pun terbang meninggalkan Jupri sambil terus tertawa. Keesokan paginya, warga menemukan Jupri tergeletak pingsan di jalan setapak. Setelah disiram air, barulah Jupri sadar. Setelah berhasil ditenangkan oleh Pak RT, Jupri mengaku kalau dirinya bukanlah dukun, melainkan hanya orang yang hobi dengan hal-hal mistis dan gaib. Sedangkan dia sendiri belum punya pengalaman untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Setelah beberapa jam istirahat di rumah Pak RT, Jupri dijemput oleh istrinya yang diberitahu oleh Kosim. Sedangkan Kosim sendiri masih ketakutan dan enggan untuk kembali ke kampung ini. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa kalian yang baru bergabung di channel ini, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa mengecek playlist kami. Di sana kami sudah menyajikan beberapa cerita horor untuk disajikan kepada kalian para pendengar. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.